di live dan malam hari ini kita sudah terhubung dengan Suhu Chung ya. Kipan rasa. Benar sekali. Nah, Suhu Chung, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Gimana Suhu kabarnya? Kabar saya baik, kabar baik. Kabar baik. Agak capek lah biasa. Oh ya, sebelumnya minal izin wal faizin Suhu. Oh ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Iya. Sempat. Maaf lah atas segala tidak tanduk ataupun laku ucap. Ya, kami pun juga seperti itu ya Suhu. Aku pangling loh, Jen. Sekarang Udah penampilan. lama juga kita ngomongin. Ya makanya itu Hampir 3 bulan ya. 3 bulan lebih bahkan. Iya, adalah. Adalah. 3 bulan adalah kita ngomongin. Ya sekarang penampilan baru loh, rambutnya udah gondrong. Pangling. Makin cakep Suhu. Cakep. Nah. Makin terpancar auranya di sini dari sini. Mantap. Oke. Sesekali panjangin rambut. Nah, iya. Kedengeran gak sih Mik? Suaranya? Kedengeran ya? Oke. Suhu, selamat malam terlebih dahulu ya. Kita berdua mau mengobrol pastinya bersama Suhu di malam hari ini dengan tema yang berbeda. Yang tadi kita sudah sebutin ke sahabat RT ya, mengenai merasuk jiwa berharap asa. Tepat sekali. Mungkin sahabat RT biar tahu terlebih dahulu, Miko bisa menjabarkan. Ya, karena kemarin kan sempat ada kejadian viral ya Jun ya, bahkan sampai ke level nasional lah. Ya. Sampai ke level nasional di mana ada sebuah peristiwa yang mungkin membuat heboh masyarakat Indonesia kala itu, di mana ada anak kecil yang diduga disinyalir gitu kan, itu kerasukan salah satu makhluk gaib. Iya. Dan terus oleh salah satu paranormal, yang mungkin paranormal nggak tahu lah ya benar atau enggaknya, itu disuruh melakukan ritual yang sampai sang anak tersebut harus kehilangan nyawa gitu. Seperti itu Suhu. Dan sebenarnya bisa tidak ya sosok astral atau makhluk gaib itu merasuk ke dalam tubuh manusia gitu? Kalau dalam bahasa Jawanya kesambet gitu lah Jadi ini deh, yang perlu dipahamin dulu tuh sebenarnya makhluk astral itu apa sih? Gitu. Kalau di segi pandang metafisika ataupun spiritual supernatural itu kan sebenarnya bisa dijabarkan bahwa makhluk halus itu ataupun makhluk astral sekalipun itu kan dimasukkan ke dalam sebuah kelas, dibilangnya makhluk energi kan. Memang bentuknya itu energi lah. Nah, kalau kita mau berkata pada kasus tadi, itu yang dibilang kerasukan atau kesambet sekalipun, bisa diartikan beginilah. Ada sebuah energi negatif yang memang merasuk ataupun masuk ke dalam bawah sadar dari orang tersebut gitu loh. Jadi kalau dibilang bisa atau enggak ya jawabannya bisa. Bisa aja sebenarnya. Bisa. Tapi terus ada efek sampingnya enggak kalau kerasukan seperti itu, atau sering kerasukan seperti itu? Kalau dibilang sering kerasukan, efek sampingnya gini. Ketika misalnya gini lah, ketika kita meyakini ataupun mengerti bahwa makhluk halus itu ataupun makhluk energi tadi itu kan getarannya misalnya energi negatif ya. Misalnya dikategorikan negatif gitu. Sedangkan kita manusia kan positif kan. Nah, ketika negatif dengan positif dibenturkan terus-menerus, ya itu kurang lebihnya efek sampingnya salah satunya ya kita jadi terkuras gitu energi kita. Mungkin bisa jadi lemas gitu, ataupun bisa menjadi sakit, linglung, mungkin agak bengong, agak kosong pandangan kita, pikiran kita jadi kalut gitu kan. Bahkan ada juga efek-efek samping yang lebih ekstrim lagi dari yang tadi saya sebutkan sebenarnya. Cuman secara dasarnya seperti itu dulu lah. Gitu. Ketika dibentukkan terus-menerus ataupun kita terasuk terus-menerus dengan jangka waktu lama, ya kita bisa kurang lebihnya lemas. Efek pertamanya lemas, capek gitu. Nah,
Nah, terkait dengan hal tersebut ya Suhu, Juna ini punya kasus yang sama seperti hal tersebut. Beberapa waktu yang lalu teman Juna juga bercerita pernah lihat ya kayak gitu tuh, ya sosok lah yang agak menyeramkan di rumah temennya, dan tiba-tiba dia kayak lemes banget gitu loh, kayak kesedot gitu energinya. Nah, memang seperti itu ya? Memang seperti itu, Mas. Makanya kan saya bisa nyatakan tadi, dari frekuensi getarannya sekalipun kan mereka diabaikan negatif gitu, sedangkan kita manusia positif. Nah, ketika dibenturkan terus-menerus ya kita jadi lemas. Kurang lebih ya, dampak awalnya mungkin lemes lah, dan bisa beranjak ke dampak-dampak negatif lainnya lagi yang tadi saya sebutkan juga. Benar. Oke. Itu baru nongolin doang, baru ngeliat doang. Itu apalagi kalau merasuk kan, beda lagi deh, pasti. Lebih lemes lagi gitu ya? Ya bisa lebih lemes, bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh lah mungkin. Nah, tapi Suhu, yang jadi pertanyaan ya, apabila kita dirasuki oleh sosok tersebut, nah kita itu dibawa kemana gitu? Apakah kita tanpa sadar gitu dibawa ke tempat lain atau seperti apa? Kita berbicara tentang apa ya, mengenai orang awam aja gitu, Suhu. Jiwa kita kemana gitu ya? Ini adalah cara pandang secara logis lah, secara untuk orang umum, orang awam lah. Kalau andaikan kita mengambil konsepnya itu jiwa kita diganti dengan roh halus, ya, terus jiwa kita keluar dong berarti. Kalau jiwa kita keluar, mati lah. Mati, iya benar sih. Logikanya seperti itu ya. Lalu, makanya yang ada adalah menurut logika saya ataupun cara pandang saya, itu alam bawah sadar kita yang dipengaruhi. Sedangkan jiwa kita semua masih ada di dalam tubuh. Hanya kita akan dipengaruhi kan. Gitu. Selain alam bawah sadar sekalipun, yang harus kalian pahami juga atau biasanya tuh makhluk halus ataupun syaiton ataupun jin atau apapun itulah, dia tuh masuk antara tiga, yaitu pikiran, pendengaran, dan juga hati kita. Nah, kalau ketiga hal tersebut sudah dirasuki atau dimasuki atau dikontrol secara penuh, ya sudah, kita jadi tunggangannya dia. Ya, dia secara nggak langsung memasuki alam bawah sadar kita dan mengontrol kita kurang lebihnya. Gitu loh. Berarti dalam artian jadi perlu dibawahi juga tuh, kalau jiwa kita keluar ganti sama tujurik atau demit, nanti kita mati. nggak begitulah. Oke, jadi yang disasar mereka itu adalah alam bawah sadar kita, seperti itu ya, Suhu? Alam bawah sadar kita. Alam bawah sadar, baik. Berarti dengan kerasukan seperti itu bisa mencelakai orang nggak, Hu? Kalau dibilang mencelakai bisa, Mas, sebenarnya. Ya, ketika nanti alam bawah sadar kita sudah terkontrol ataupun terpengaruhi oleh energi negatif tersebut ataupun demit ataupun setan atau jurik tersebut lah, ya kita bisa saja kita melakukan hal-hal aneh kan, atau hal-hal yang di luar dugaan kita lah sebenarnya. Bahaya juga lah ya. Padahal kalau dalam kasus hukum seperti itu nggak bisa ya, Hu ya. Aku saya kerasukan nih, terus saya ngamuk gitu di pasar seumpama. Ya itu kena kasus hukum juga kan aku pastinya. Ya kan. Bener ya, Hu ya. Begini, Mas. Begini, kalau kita mau berkaca kepada aspek hukum, sebenarnya saya sendiri pun memerlukan analisa yang panjang untuk sampai pada akhirnya saya menyatakan bahwa orang tersebut betul kerasukan. Gitu loh. Jangan sampai itu hanya sebuah dugaan belaka doang. Yang ada dia cuma cari-cari perhatian, atau kalau nggak cari dalil, atau kalau nggak cari alibi lah. Benar-benar. Gitu loh. Benar. Yang seperti itu, ya mungkin bisa aja ada dugaan tindakan, tapi bilangnya dapat bisikan gaib lah atau apapun itu lah. Iya, benar. Tapi ya dia di kacamata hukum tidak bisa seperti itu. Apapun yang terjadi, yang melakukannya lah yang harus bertanggung jawab akan dugaan tindak pidana tersebut gitu. Kalau
tinggal bikin aja tindakan pidana bilang saya kerasukan. Udah kelar ya. Udah kelar, bener. Nggak bisa seenak itu. Bilangnya bisikan goib terus. Bisikan arwah kayak judul film. Baik, Hu. Lantas kenapa ya manusia bisa dirasuki ya, Hu ya? Contohnya dalam sebuah kesenian tradisional lah ya, kuda lumping, reog dan lain sebagainya itu kan di dalamnya ada unsur-unsur magis ya, Hu ya, yang membuat para pemainnya itu seolah dikendalikan oleh unsur-unsur gaib tertentu gitu. Kenapa kok bisa di kelompok kesenian itu aja ya, para penontonnya kok nggak bisa gitu? Begini Mas, yang perlu harus dipahami dulu atau kita garis bawahi kita itu kan manusia itu makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna ya, dinyatakan kan sebenarnya. Nah, di dalam tubuh manusia itu banyak titik-titik ataupun bisa dibilang ya pintu lah, gitu, titik-titik di mana kita menyentuh sisi spiritual kita gitu atau supernatural kita lah di dalam manusia. Ya kalau bisa dibilang ini kan yang dilihat di depan ini kan semua fisika kan, gitu loh, sebuah bentuk wujud lah istilahnya. Tapi jauh di dalam kita itu kan semua metafisika lah sebenarnya. Ya bisa dibilang piranti-piranti lunaknya kita lah, gitu. Nah kalau kita mau berkaca kepada kesenian-kesenian yang ada di Indonesia itu ataupun di negara lain sekalipun, ya bisa saja apabila memang orang tersebut memang mengolah roso, mengolah dia punya kebatinan, itu bisa aja, gitu loh. Ketika seseorang tersebut bisa menyentuh titik-titik tersebut dan membuka gerbangnya, bisa saja sampai ya kembali lagi kalau memang kita mengakui bahwa dasarnya itu konsepnya adalah energi, itu semua bisa terjadi, Mas. Gitu loh. Bukan sebuah barang yang tidak mungkin gitu loh bisa untuk terjadi. Bisa-bisa saja. Sebenarnya karena mereka tahu kuncinya kan untuk bukanya kan, dan ketika mereka mau tutup mereka tahu kunci untuk tutupnya, gitu loh. Mungkin ya kuncinya itu ya bisa dari ajian-ajian ataupun mantra-mantra lah, itu bisa aja. Wow, berarti lewat diri sendiri dulu gitu ya, niat apa enggak gitu. Oh ya, itu pasti prosesnya panjang, Mas. Kalau untuk sampai ke tahap sana, dan lagi pula ada mentornya kan ataupun gurunya kan yang mengarahkan hal tersebut kan, gitu ya. Mungkin gurunya tersebut udah lebih tahu banyak kuncinya lagi, lebih tahu banyak mantranya lagi, ajian-ajiannya lagi, untuk sampai bisa membuka gerbang ataupun ya membuka pintu-pintu dari murid-muridnya tersebut lah, atau orang-orang yang akan dirasuknya itulah istilahnya. Oh, luar biasa. Miko berminat? Aku enggak sih. Pegel awaknya. Berarti memang manusia itu adalah makhluk yang sempurna, makhluk yang spesial ya, Hu ya, sehingga bisa dimasuki berbagai macam energi gitu ya, Hu ya. Bahkan kalau itu bukan hanya energi sih, Hu, tapi juga bisa dimasukin benda-benda yang apa ya? Benda-benda yang bisa membuat orang lain terpikat gitu loh, Hu. Bisa, terus orang lain biar kuat juga bisa gitu ya. Itu konsepnya seperti apa sih, Hu? Begini, Mas. Mungkin selain manusia kita harus memahami dulu lah bahwa alam kita ini hidup kan, alam kita ini tuh diberikan sebuah kuasa lah sama Tuhan sebenarnya. Dan selain ciptaan Tuhan itu, selain manusia itu, tumbuh-tumbuhan ataupun ciptaan-ciptaan lainnya, saya mempercayai bahwa segala ciptaan Tuhan pasti ada tuahnya lah, ada gunanya gitu, ada tempatnya gitu loh. Nah jadi nggak heran kalau ada misalnya benda-benda ataupun misalnya benda berunsur alam sekalipun atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai tuah lah. Ya misalnya kalau tadi mungkin kamu bilang benda-benda yang dikonjur ataupun dimasukkan sebuah energi, itu bisa-bisa saja. Gitu loh. Toh juga benda tersebut kan dari mana? Dari alam juga kan. Ada unsur magis juga. Misalnya kita ambil contoh kayu lah. Gitu loh, kayu yang memang ya dia mungkin ada beberapa jenis kayu yang memang udah bertuah secara alami ya, gitu ya itu bisa saja gitu loh. Selain dia memang sudah mempunyai energi bawaan dari alamnya, dari alam kita ini, ya bisa juga dimasukkan sebuah energi tambahan, itu bisa saja, Mas. Energi yang dari alam itu wujudnya biasanya sosok gaib atau gimana itu?
begini, kamu juga harus amin lah. Di sekeliling kita ini tuh semuanya berupa energi, gitu loh. Gak usah yang energi gaib deh. Itu sekeliling kamu tuh ada lalu lalang tuh jaringan-jaringan wifi kah atau handphone kamu tuh, itu semua ada. Iya benar. Cuma kita nggak bisa lihat aja. Iya, benar. Nah bedanya kayak di sekeliling kita pun ada energi-energi lain, energi alam. Gitu, entah dia negatif atau positif pun ada sebenarnya. Nah jadi ya misalnya gini lah. Misalnya ada sebuah kayu yang mau untuk dikonjur atau dimasukin sebuah energi untuk pemikat. Ya udah kita tinggal buka secara kunci-kuncinya atau mantra-mantra atau ajian-ajian tertentu. Ya kita asmakan atau kita hembuskan atau kita masukkan ke dalam media tersebut. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Banyak kemungkinan lah, banyak konsep kok sebenarnya. Walaupun memang ada beberapa benda dari alam pun sudah ada tuahnya sendiri-sendiri. Wow. Gitu. Kalau agar bisa mengetahui benda itu bertuah atau enggak gimana, Hu? Apakah cuma orang-orang khusus kah, ada orang awam atau seperti apa? Pulpen ini bisa aja bertuah loh, Jun. Tuahnya apa? Bisa menulis. Begini, bertuahnya itu dalam kategori apa? Kalau bertuahnya dalam kategori gaib, ya memang harus ada kemampuan khusus lah. Simpelnya seperti ini. Ini ajaran paling dasar deh. Misalnya gini ya, kamu gosok-gosok aja terus di tangan kamu gini, sampai kamu merasakan ada sebuah energi panas, ya kan? Nah terus udah seperti itu, coba kamu tempelin ke barang yang diduga ada mempunyai energi tertentu, gitu loh. Nah terus biasanya coba kamu relax badan harus relax, pikiran harus relax, kamu tutup mata kamu. Coba kamu olah rasa kamu ketika kamu dekatin tangan kamu tadi ke benda tersebut. Ada sesuatu rasa tersendiri nggak? Atau ada sebuah getaran-getaran tersendiri nggak? Nah itu coba nanti kamu cobain sendiri deh. Kalau ini sih pemahaman paling dasar sesuai konsep energi lah, yang mungkin saya bisa share di publik lah. Tapi kalau terlalu dijabarin secara detail ya mungkin memang harus ada tirakat ataupun ya cara-cara lain lagi lah. Sebenarnya pendalaman olah rasa itu kan panjang kan perjalanannya. Cuman yang paling mudah ya kayak gitu aja. Iya. Kamu coba rasain aja, ada getaran yang berbeda kan? Ada nggak, Jun? Ada getaran di dada cinta gitu. Beda lagi ya. Oke, sebelum melanjutkan ya, untuk teman-teman mungkin yang melihat live di Instagram kita, nah bisa bertanya-tanya juga nih seputar dunia perdemitan ke Suhujung. Wah, nanti kita juga bakal bertanya lagi. Kita sudah ada beberapa ya Miko, pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan lontarkan ke Suhujung. Untuk teman-teman, nah ini tanya nggak popo wis, nggak ada yang marah. Suhujung insya Allah akan menjawab solusinya seperti apa. Siap ya Suhu? Amin. Siap. Dan untuk teman-teman mungkin yang lagi dengerin radio RTFM mungkin bisa juga bergabung ya di beberapa akses ya, mulai dari WhatsApp, SMS ya di nomor 088227860948 ya, monggo banget nanti kita tunggu. Dan nanti kalau kalian mungkin nggak sempat nonton Instagram kita, nanti kita share ke YouTube ya Jun ya. Benar, seperti biasa ya kayak gitu. Oke, kita langsung lanjut lagi ya Hu ya. Karena waktunya mepet banget, satu jam doang. Gini Hu, kalau manusia kan bisa dirasukin sama makhluk gaib, sama energi gitu ya. Lantas kan kalau kita lihat-lihat iklan di internet, di sosial media itu ada banyak sekali yang menawarkan jasa-jasa susuk dan lain sebagainya. Susuk itu kan juga ada macam-macam ya. Kita tahu susuk itu bentuknya jarum ya Hu ya. Jarum, bahkan ada yang bentuknya batu, mungkin kayak batu, delima batu ya Hu ya. Nah itu kan dimasukin ke tubuh manusia, itu ada efek sampingnya nggak Hu? Itu susuk itu jenis
Benda atau energi, Hu? Oke. Nah sekarang kita bahas satu persatu dulu lah. Oke. Pada hakikatnya kan yang dikatakan susuk itu kan ya adalah sesuatu media yang mungkin disusupkan ataupun ditusukkan ke dalam tubuh peminta kan ataupun klien tersebut kan. Nah kita berkaca sama emas deh. Ambil susuk emas aja dulu. Kalau emas itu kan memang unsur yang dari bumi kita ya, dari alam kita kan. Nah, sesuai pemahaman metafisika ya, memang ketika ada unsur emas dimasukkan ke dalam tubuh kita, ya jadi tubuh kita secara tidak langsung ataupun muka kita mungkin secara tidak langsung mengeluarkan glowing ataupun sinar-sinar yang mungkin berbeda lah. Pantulan sinar yang mungkin berbeda daripada orang pada umumnya gitu loh, karena ada sebuah media yang memang disusupkan ke dalam tubuh kita kan, dan memang itu memantulkan sebuah cahaya tersendiri lah sebenarnya, mengeluarkan sebuah aura tersendiri gitu di dalam tubuh kita. Nah hanya saja ya itu banyak sekali lah pro dan kontranya gitu loh mengenai emas. Gitu. Mungkin saya jawab secara umumnya gini lah. Ketika sebuah benda asing dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, hanya saja benda asing tersebut masih berbentuk sebuah benda, masih berbentuk sebuah media di dalam tubuh kita, yang dimana tubuh kita itu nanti akan bercampur dengan darah, dengan zat, dengan unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita. Ya menurut saya secara medikal sekalipun sih mungkin kurang baik. Benar. Benar. Gitu. Kalau ini kan sekedar edukasi juga kan kepada kamu semua. Nah apalagi misalnya kita ambil lagi contohnya mungkin ada yang berlian kan, berlian ataupun ini. Gitu. Bayangkanlah atau cobalah kita sama-sama berpikir sebuah benda asing yang dimana dinyatakan bahwa kekerasannya itu sangat keras gitu loh, skala mohnya itu ataupun skala kerasnya itu sangat keras, bahkan bisa untuk kita tahu intan sekalipun bisa untuk memotong yang lain-lain juga kan, kita pakai kan gitu loh ya, dan itu dimasukkan ke dalam tubuh, misalnya mau dipakai dengan cara loloh sekalipun ataupun telan sekalipun, ya bayangkanlah sesuatu yang keras, sesuatu yang tajam dimasukkan ke dalam tubuh dan itu nanti lewatin jeroan kita ya kan. Nah itu sih edukasi aja buat kita semua. Tapi ya itu semua memang ada efeknya, ada tuahnya gitu loh. Ya kembali lagi saya bilang dia akan memancarkan aura-aura yang memang berbeda ya, ataupun pantulan sinar kah, cahaya kah, atau menjadi lebih glowing kah nanti ke depannya. Itu adalah tuah-tuah dari susuk pada umumnya gitu loh. Dan kamu harus tahu juga ya ketika itu dimasukkan ke dalam tubuh kamu, ya dia akan mengaktifkan juga zat-zat ataupun unsur-unsur lain di dalam tubuh kita. Unsur emas kita menjadi lebih glowing juga, menjadi ke-booster misalnya, ataupun ada juga ya unsur-unsur lain lah yang bisa membuat kita tuh performa kita ataupun tampilan kita lebih wow gitu, lebih keren lah, lebih menarik gitu loh untuk dipandang sama orang lain kan. Beda kalau sama merah delima. Pada hakikatnya merah delima itu adalah sebuah mustika yang dimana merah delima itu bukan dari alam kita gitu. Kalau ini saya menjawab sesuai dengan kenyataan yang ada di saya ya. Merah delima adalah sebuah media ataupun benda ataupun yang mau dikatakan apapun lah, mustika sekalipun, yang memang pada dasarnya itu dulunya itu dia adalah sebuah energi kan, bentuknya kan memang berasal dari alam energi gitu, alam sebelah gitu, alam halus lah. Nah energi tersebut kita wujud nyatakan ke dalam alam kita menjadi sebuah bentuk materi, menjadi sebuah bentuk wujud gitu. Nah ketika itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, benda tersebut ataupun materi tersebut akan berubah lagi menjadi energi lagi. Jadi kalau dikatakan
bahaya ataupun tidak ada bahaya sama sekali, karena sudah tidak ada bentuk fisiknya sama sekali. Dia akan menjadi energi lagi di dalam tubuh seseorang tersebut. Dan kembali lagi, karena memang dia bukan dari alam kita, jadi dia mungkin tuahnya sekalipun juga bisa dikatakan akan berbeda lah sama sesuatu tadi yang kita sebutkan di sebelumnya seperti emas ataupun inten, karena dia mengaktifkan unsur yang memang berbeda kan di dalam tubuh seseorang itu. Oke. Ada unsur gaibkah di situ di dalam susu ataupun merah delima itu? Sudah pasti ada, Mas. Ada pasti. Saya nyatakan pasti ada. Pasti ada. Terkecuali kalau dia tidak pakai ajian apapun ya. Itu misalnya gini, ini paling simpel. Ketika misalnya kita mau memasukkan susuk di pelipis kita sini lah, susuk emas misalnya, kalau pakai cerita gaib berarti dimasukinnya nggak sakit dong. Iya. Karena benda loh dimasukin ke dalam tubuh kita, kalau tidak ada cerita gaib itu seharusnya sakit loh. Ditusukkan ke dalam tubuh kita. Nah tapi karena memang sang praktisinya tersebut mungkin dia memasukkan dengan ajian-ajian atau mantra tertentu gitu, ya mungkin bisa tidak terasa sakit. Yang itu pertama, itu pertama ketika dimasukkannya dulu. Dan kita mengetahui bahwa bukan hanya sebuah batangan emas doang kan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Batangan-batangan emas tersebut mungkin sudah diaji-aji ataupun di mantra-mantra itu terlebih dahulu, gitu loh. Jadi kalau dikatakan ada unsur gaib, ya ada campur tangan unsur gaib juga dalam hal tersebut, gitu loh. Apalagi kalau merah delima itu beda lagi lah. Kalau ini kan kita ambil contohnya emas sama berlian aja dulu. Emas sama berliannya itu kan dimasukin ke dalam tubuh kita pun juga pakai ajian tertentu atau mantra-mantra tertentu, gitu loh. Bahkan saya pernah dapat terus begini, dia pernah konsul sama saya seseorang, saya nggak bisa sebutin lah namanya. Jadi seseorang ini dia bilang ke saya itu bahwa dia dimasukin susuk di sekujur tubuhnya dia. Wah. Hanya saja dengan cara sekujur tubuh. Hanya saja dengan caranya seperti operasi, dicongkel-congkel, pakai alat kayak operasi, kayak pisau kecil. Saya bilang ini susuk apa operasi? Saya bilang apa implan? Ya kan? Saya bilang begitu kan. Ya, dan saya tanya, sakit nggak? Sakit kata dia. Saya bilang, wah ini mah, saya bilang malpraktek nih, saya bilang implan kali ini. Saya bilang, ya, jadi pada hakikatnya namanya sesuatu yang sudah diaji, ya misalnya kayak kategorinya susuk, ketika dimasukin ke tubuh peminta ya nggak ada sakit sama sekali seharusnya. Jadi kalau dikatakan ada unsur gaib, adalah unsur gaibnya. Toh kita pakai mantra-mantra atau ajian tertentu kan. Oke. Gitu. Baik Hu, kita ngomongin, aku penasaran sama merah delima tadi Hu. Konon kan merah delima kalau dicelupin ke air sungai gitu kan Hu, itu air sungai tersebut berubah jadi merah semuanya gitu. Apakah benar mitos tersebut? Begini Mas, kalau itu kan baru katanya, baru konon, iya kan? Kalau saya kan orang paling simpel, orang yang harus selalu memakai logika lah. Kita kan manusia dikasih logika, otak, pikiran ya kan, akal kan, gitu. Ya saya sih tanpa istilahnya menjatuhkan pihak manapun ya. Kalau saya bisa menyatakan benda tersebut mustika merah delima, ya monggo disaksikan dokumentasinya dari sebelum sampai udah mewujud. Nah nanti lihat sendiri deh, itu lautannya jadi warna merah kan? Kalau saya simpel Mas, gitu. Dan memang ini sih sebenarnya untuk edukasi saja kepada semuanya lah, gitu. Jangan sampai kita masuk ke dalam alam andai-andai, konon katanya. Realistis saja gitu ya. Lihat sedikit deh. Iya. Terus saya selalu bilang, ya hati-hati dan berpintar-pintarlah. Banyak sekali penyelewengan yang sudah terjadi. Ya yang bilang merah
malah inilah itulah gitu loh. Itu banyak sekali lah Mas di dunia pergaiban atau perkelenikan sekalipun. Jadi berhati-hatilah dan berpintar-pintarlah. Kalau saya sih tidak pernah menyatakan saya yang paling benar ya. Jadi mendingan saksikan sendiri, tonton sendiri, nilai sendiri deh. Mana yang paling serak di rosonya kamu atau rasanya kamu gitu. Nah nanti ya bikin kesimpulan sendiri deh. Gitu. Ya kalau mau bisik-bisik yang bisa bikin merah-merah matanya tuh di pasar. Bener juga sih. Kalau merah delima tuh ditelan ya Hu ya? Atau disisipin Hu? Kenapa? Kalau merah delima ditelan kalau dimasukin? Kalau merah delima dia sistemnya ditelan Mas. Dilolong. Ditelan. Bukan dipijit atau disusuk masuk gitu kan. Itu dia sistemnya lebih ke arah ditelan lah atau dilolong. Ditelan. Agak mudeng ya Juna di sini. Maksudnya kok bisa gitu. Sebenarnya gini mah, ini selalu menyarankan ataupun memberi himbauan kepada namanya kita bersinggungan dengan sesuatu hal yang gaib. Saran saya lebih detail lagi deh cara pikirnya. Benar-benar. Gitu loh. Kembali lagi kita manusia tetap dikasih sama Tuhan pikiran, pendengar ya, otak, logika ya kan. Ya berpintar-pintar lah. Sebenarnya agak heran tadi yang bicara mengenai susuk itu, kok bisa orang ingin mempercantik diri semisal ya, sampai menanamkan di semua sekujur tubuhnya. Ada ngeri juga sih Suhu kalau dunia seperti itu ya. Ya pasti ada efek sampingnya itu. Mungkin ya sekarang ya kita juga nggak bisa menjudge ataupun menghakimi siapapun itu kan sebenarnya. Ya mungkin dia siap sedia dengan resiko, mahar ataupun biayanya itu ya, resikonya itu dia siap sedia, ya makanya dia lakukan hal tersebut. Toh juga kan siapa sih yang nggak mau lebih ganteng atau siapa sih yang nggak mau lebih cantik terlihat di mata umum? Ayo, semua kan ya semua punya keinginan lah untuk menjadi lebih baik kan, gitu, atau lebih cantik atau lebih ganteng lah. Jadi kita nggak bisa ini juga ya, tapi memang resikonya ada. Ya kalau kata orang ya beauty is pain. Cantik kan kadang-kadang menyakitkan juga. Iya benar-benar. Ya istilahnya katanya beauty is pain, pasang implan inilah, implan itulah. Butuh pengorbanan yang gede gitu ya. Ya butuh pengorbanan sama kocek juga. Iya sih benar-benar. Yang menarikkan kan susu itu kenapa harus ada pantangannya ya Hu? Pasti ada kan pantangannya, dilarang selama makan sate gitu kan, terus pisang mas gitu kan Hu. Itu begini Mas, ketika seseorang diberikan sebuah kuasa ataupun ya sebuah kebisaan lebih lah, kalau tidak ada remnya atau tidak ada suatu pembatasnya, pantangannya, nanti ditakutkan akan mengarah ke arah yang arogan, sifat keakuannya tinggi gitu loh. Makanya biasanya sang guru itu memberikan sebuah pantangan kepada murid-muridnya ataupun ke misalnya seorang praktisi ke kliennya lah, gitu loh. Beda cerita dengan MD. MD pada hakikatnya nggak ada pantangan sama sekali. Cuman saya selalu menghimbau kepada semua klien saya, pantangannya cuma satu. Yang penting jangan lupa amal ibadah. Saran saya gitu doang. Gitu loh. Sebenarnya ya balik lagi, pokoknya pantangan ataupun pantangan itu diberikan praktisi kepada kliennya ya supaya ada rem-remnya kan. Takutnya orang mempunyai sebuah kebisaan lebih gitu, jadi arogan kan, jadi sombong gitu. Oke. Itu aja sih. Dan dari banyaknya produk-produk yang bisa dimasuki ke manusia itu pasti ada dong yang menyalahgunakan ya Jun ya, seperti mungkin yang seperti Su bilang tadi, susu yang palsu atau MD yang palsu atau mungkin lain-lain yang palsu gitu. Nah, bagaimana itu agar kita tahu itu loh, ini asli enggak sih, ini blok enggak sih gitu.
untuk sampai kamu tahu secara detailnya mungkin itu sulit lah Mas. Makanya saya selalu bilang kepada siapapun, ya kita manusia, balik lagi lah, kita manusia diciptakan sama Tuhan diberikan otak, logika, pikiran, nalar. Ya makanya diteliti lebih dalam lagi lah. Gitu. Apalagi kan zaman sekarang, ya saya ngomong aja lah nih ke publik lah. Zaman sekarang jadi praktisi itu gampang. Tau nggak gampangnya gimana? Ya udah bikin aja akun IG sama akun FB, kasih nama Ki sama Suhu aja jadi dukun. Iya. Benar. Kan kasihan juga ya orang-orang nggak tahu kayak gitu. Tiba-tiba ini loh ada satu barang yang bisa ini itu. Alhasil nggak ada hasil gitu kan. Kasihan juga. Makanya menurut saya berhati-hati lah dan kita hati-hati. Ya istilahnya lebih diteliti lagi lah, detail lah. Kalau saya simpelnya gini deh. Kalau memang sebuah hal tersebut ataupun figur tersebut ya, atau siapapun dia lah istilahnya, bisa membawa kalian ke arah yang lebih baik dalam kehidupan kalian, monggo diikuti. Gitu loh. Istilahnya monggo lah kalau mau andaikan dipercayai. Tapi kalau figur tersebut membawa diri kalian ke arah yang lebih buruk, ya monggo deh dipikirkan kembali gitu. Ya jangan sampai jatuhnya lebih dalam lagi. Menurut saya gitu kan. Siapapun dia lah, siapapun dia. Saya pun juga tidak pernah bilang diri saya paling baik lah. Siapapun dia selain dia tidak terkecuali saya sekalipun lah. Kalau andaikan saya bisa membawa diri kalian ke arah yang lebih baik, monggo diikuti, monggo didengerin deh. Tapi kalau enggak ya udah banting sendiri aja mendingan. Balik kanan. Oke. Ini kita sambil baca-baca komen aja ya Suhu. Ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Sebentar ya, ini aja deh. Mana? Gini ada pertanyaan dari Rista. Gimana ya ciri orang yang pakai susuk atau merah delima gitu? Kan pasti beda ya. Awalnya sama orang-orang sekitar kan mesti beda. Itu gimana? Ya, kalau itu kan berarti begini deh, ini simpelnya deh. Kalau andaikan kamu melihat ada getaran-getaran lain ataupun langsung kayak kepincut, ya coba dilihat detail. Lagi pula kan balik lagi gini deh. Ya kalau ini sih pemahaman saya ya. Apa bedanya orang pakai susuk sama kalau kita pakai make up, kan tujuannya sama. Iya. Mau dilihat orang lebih cantik, lebih ganteng kan, gitu loh. Terus nggak ada bedanya juga kalau andaikan saya pakai handphonenya yang lebih kerenan dikit, kiranya tuh lebih keren lah di mata orang lain lah. Menurut saya sih kalau untuk sampai bener-bener ngelihat, ya nggak bisa pakai mata, harus bener-bener ada cara-cara lain, cara-cara tersendiri gitu. Nggak bisa kita ngelihat begini kelihatan lah. Nggak bisa ya, dari awam nggak bisa, susah lah. Nggak bisa. Apalagi kalau MD ya, itu beda lagi lah. Bener ya. Kalau emas sebenarnya bisa, tapi sulit. Kalau mau dilihat bener-bener sulit, gitu loh. Ya harus punya keahlian tersendiri lah. Iya benar. Harus bisa ada nggak bisa langsung pakai lihat. Namanya sesuatu yang gaib kan nggak bisa dilihat pakai mata dohir, mata lahiriah. Oke. Kalau bisa dilihat pakai mata dohir kita berarti bukan goib lagi dong, wujud. Wujud ya. Harus seseorang yang mempunyai ya seperti itu gitu ya Suhu, biar bisa melihat. Oke, next. Oke. Ini dari Retno Citra ya, perbedaan gaib dari susuk sama MD apa ya? Energinya kan sama-sama dari benda gaib gitu. Ya bisa dikategorikan sama sih sebenarnya, karena kan sama-sama berunsur dan sama-sama dasarnya gaib kan, dasarnya energi kan, gitu loh. Jadi kalau bisa dibilang sama-sama aja. Cuman bedanya yang tadi saya bilang, kalau susuk pada umumnya seperti emas ataupun inten ataupun berlian
ketika itu dimasukkan ke dalam tubuh klien ataupun ke tubuh seseorang, itu tetap berbentuk sebagai sebuah materi gitu loh, sebuah bentuk fisiknya ada. Tapi beda sama MD kan. Kalau MD kan dari imateri, dari energi berubah menjadi materi, berubah menjadi fisik gitu kan. Ketika dimasukin ke dalam tubuh seseorang, dia akan berubah menjadi energi lagi, tidak ada bentuk fisiknya sama sekali. Cuma beda itu doang sih. Tapi kalau pada dasarnya tetap aja gaib juga. Gaib juga. Ada unsur gaibnya lah, ada unsur gaib. Oke. Ada yang mengatakan kalau kita pakai seperti itu nanti pas meninggal akan susah dan tersiksa gitu. Menurut saya tidak, Mas. Enggak ya. Menurut saya tidak. Tapi ini saya berbicara di MD ya. Okay. Karena MD itu barang dari gaib, barang dari energi, dari alam energi. Ketika dia meninggal sekalipun, amit-amit, misalnya orang tersebut masang MD gitu, terus dia mau meninggal, 40 hari sebelum meninggal juga dia pulang sendiri ke alamnya dia, alam energinya dia. Karena apapun yang berasal dari alam akan kembali ke alam kan. Sebenarnya konsepnya di sana, Mas. Gitu. Baik. Itu kan pertanyaan yang mungkin orang awam belum mengetahui, belum begitu tahu ya antara perbedaan susu sama merah delima. Tapi merah delima termasuk susu enggak sih, Hu? Masuk begini, ya? Pada dasarnya merah delima itu dikategorikan susuk karena memang cara penyatuannya ditelan kan. Dan kita mengetahui ada sebuah klasifikasi susuk yang dikatakan susuk loloh ataupun susuk telan. Jadi karena cara penyatuannya ditelan, jadi dimasukkan menjadi kategori susuk gitu. MD ya mustika, karena caranya aja ditelan penyatuannya. Jadi dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi susuk. Gitu. Oke. Ini kita dulu ya membahas mungkin agak sedikit belok Miko. Bukan tentang ini lagi nih. Ini mengenai fenomena ya, suhu fenomena yang ada di salah satu daerah juga ya. Daerah kita beberapa waktu yang lalu mungkin selepas kita ini deh Miko interview sama Suhu Chung gitu ya. Beberapa bulan kemudian itu ya Suhu. Ini sedikit cerita aja sih. Beberapa waktu yang lalu itu ada orang-orang yang ingin menebang sebuah pohon, pohon beringin besar gitu ya, dan itu baru tangkainya saja ya dimaksudkan dengan tujuan itu biar tidak menghalangi jalan gitu Suhu. Rantingnya itu ya Miko. Rantingnya itu alhasil malah ada beberapa orang yang mengalami kesurupan di situ. Itu warga-warga di sekitar situ. Nah itu bagaimana tanggapan dari Suhu sendiri? Begini Mas. Balik lagi saya selalu mengingatkan kepada kita semua lah, kepada kalian juga lah. Perlakukanlah manusia selayaknya manusia. Perlakukanlah benda selayaknya benda, binatang selayaknya binatang. Perlakukanlah alam selayaknya alam. Kembali lagi saya ingatkan, alam kita itu hidup. Dia mempunyai kuasa yang memang diberikan oleh Tuhan. Dan beserta isi-isinya. Entah itu pohon kah. Pohon itu begini loh. Pohon yang notabene misalnya pohon tersebut mungkin sudah tua kah, atau sudah berumur puluhan tahun atau mungkin ratusan tahun. Ya, bukan sebuah barang yang tidak mungkin kalau andaikan ada sebuah energi yang ada di dalam pohon tersebut. Gitu loh. Nah, ketika kita tidak memperlakukan pohon tersebut, ataupun setidaknya kamu permisi aja, berdoa ke Tuhan aja ketika mau menebang pohon tersebut, bukan sebuah barang yang tidak mungkin kalau andaikan bisa terjadi hal-hal tersebut. Gitu loh. Kembali lagi, alam kita hidup dan dia mempunyai kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Gitu. Pohon-pohon itu katanya rumah dari beberapa sosok gaib, dan itu merasuk ke para penebang di situ ya Jun ya. Benar. Apalagi iya seperti itu ceritanya Suhu. Apalagi yang
pohon-pohon beringin yang gede-gede kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau pohon-pohon bukan hanya pohon yang besar aja atau seperti apa sih Su kalau seperti itu? Kita juga nggak bisa langsung menghakimi hanya pohon-pohon yang berusia puluhan tahun atau ratusan tahun lah. Pohon-pohon biasa sekalipun juga bisa kok. Kalau andaikan dihinggapi ataupun memiliki ataupun dimasuki oleh energi tertentu. Sebenarnya nggak cuma pohon-pohon berusia ratusan tahun atau puluhan tahun lah. Itu makanya saya selalu ingatkan ya seperti yang tadi, perlakukan alam kita selayaknya alam. Jangan selonong boy, jangan belgi. Ya harus tetap doa lah, harus tetap doa ke Tuhan lah, harus jaga adab sama akhlak kita juga kan. Berarti ya, sebenarnya istilahnya apapun yang kita mau lakukan. Istilahnya adalah permisi dulu gitu ya Su. Iya lah, permisi lah. Permisinya jangan ketuk pohon. Ngapain kita ketuk pohon? Yang ada kita ngomong sama tuh pohon lagi. Iya sih benar-benar. Ya, dalam artian permisinya ya kita dalam artian bungkus dalam Tuhan. Gitu loh. Waktu kita hendak mau melakukan sesuatu kan. Benar. Oke, Hu. Kita kan percaya doa itu besar kuasanya. Benar sekali. Satu pertanyaan lagi, Hu. Ini ada satu pertanyaan dari yang sudah masuk di WhatsApp kita. Bagaimana cara membedakan orang tersebut kerasukan beneran atau tidak? Kan banyak orang yang pura-pura kerasukan gitu ya. Begini. Yang ini saya penjabaran agak detail lagi. Makanya tadi saya bilang sebelum saya sampai pada akhirnya menyatakan orang tersebut betul kerasukan, prosesnya panjang. Karena ada sebuah fase sebelum dibilang kerasukan tidak, dibilang normal tidak. Itu ada sebuah fase yang diberi nama itu atau diberi sebutan namanya psikosomatis. Psikosomatis itu biasanya bisa terjadi ada beberapa hal. Salah banyaknya adalah mungkin dia sedang galau atau mungkin dia mempunyai trauma dari masa lalu, mungkin dia kurang perhatian dari sekelilingnya ataupun kurang perhatian dari orang tuanya. Nah, hal-hal tersebut itu bisa menjadi sebuah energi negatif di dalam tubuh seseorang ataupun menjadi sebuah pemicu dalam tubuh seseorang hingga sampai pada akhirnya bisa memuncak menjadi luapan energi negatif yang dimana nanti ya kurang lebihnya perilakunya kurang lebihnya sama seperti orang kesurupan. Hanya saja kalau saya melihat dari pengalaman saya pribadi, namanya orang kesurupan full atau kesurupan beneran, itu alam bawah sadarnya sudah tidak ada sama sekali. Itu Bu. Andaikan ada palingan sedikit dan itu sangat sulit untuk diraih kembali gitu atau untuk disadarkan kembali, itu kalau kesurupan full. Dan biasanya ciri-cirinya adalah mata biasanya naik ke atas semua putih gitu loh. Dan biasanya anggota tubuh kita itu tuh seperti kram gitu loh, seperti kaku lah, kurang lebihnya. Kalau itu masuknya mungkin ya, kalau berkaca dari pengalaman itu dibilang kesurupan full tuh begitu, gitu loh. Kalau ceritanya bisa bilang aing mau, nah kalau itu beda lagi deh. Terus ditanya-tanyain gitu ya, kamu siapa, kamu gimana, asal dari mana, itu berarti gimana itu? Banyak kan konten-konten yang membuat seperti itu ya, Jun ya. Tapi gini Mas, konten-konten tersebut saya juga nggak bisa menghakimi semuanya salah lah. Iya, semuanya tidak benar. Saya juga nggak bisa begitu kan. Kembali lagi, namanya orang itu diduga kesurupan, berarti kan yang dirasuki adalah alam bawah sadarnya kan. Gitu loh. Jadi bukan barang yang tidak mungkin apabila ya kita apabila bisa dimasukkan atau kemasukan sebuah energi negatif yang bisa mempengaruhi alam bawah sadarnya,
gitu loh. Jadi nggak heran sih sebenarnya, bukannya salah total kalau mereka ditanya ini siapa, dia bilang Aing Maung ya kan, ya itu bisa saja jadi gitu loh. Ya kan, ya bisa juga dia bilang Aing Meong ya kan, bisa juga. Kesurupan kucing dong. Kalau menurutku itu ya kayak di film apa di Exorcism itu ya Hu ya, apa kesurupan yang full itu ya Hu. Ya kurang lebihnya seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kalian mau coba untuk melihat sebuah contoh lah, gitu loh. Ya kurang lebihnya film Exorcism itu bisa dikatakan. Ya mungkin kemungkinan bisa seperti itulah. Mata putih semua, anggota tubuh gitu loh. Dan ya bukan barang yang tidak mungkin bisa melakukan hal-hal lain juga selain itu. Benar. Sebenarnya tergantung dari seberapa jauh lah udah dirasukin ataupun udah alam bawah sadarnya sudah hilang sama sekali lah. Tergantung itu juga lah. Banyak faktor kok sebenarnya. Oke, siap. Nah, ini untuk terakhir kali ya Suho, karena waktunya juga mepet banget, tinggal beberapa menit ya. Nah, terus pesan deh untuk masyarakat Suho sebelum kita closingan nih. Pesan saya gini, selalu jagalah pikiran kita, jaga pendengaran kita, jaga hati kita. Jangan sampai kita termakan ataupun terkelabuhi lah sama hal-hal yang nanti pada akhirnya bisa kurang menguntungkan kita juga kan. Dan jangan selalu masuk ke alam andai-andai lah. Jadi manusia itu harus lihat sendiri, harus bisa telusurin sendiri gitu loh. Ya itu sih saran saya lah. Dan jangan terlalu tuh kegaiban terus. Kita ini tuh hidup di dunia, kaki kita napak hidup. Nah terus masa kita mau lebih besar unsur gaibnya daripada unsur manusiawinya? Iya benar-benar. Nah saran saya tetap kita menjadi manusia yang lebih manusiawi lah. Benar-benar. Gitu loh. Pakai gitu loh Tuhan. Jaga pikiran kita, pendengaran kita sama hati kita. Laku ucap kita sama orang lain juga jangan seenaknya aja. Cara tindak tanduk kita dalam keseharian juga harus dijaga kan. Itulah. Siap, udah Miko? Apa ada yang ditanyakan lagi? Baik, terima kasih. Karena waktunya udah jam segini. Mepet banget ya. Iya, mepet udah jam 11 dan 60 menit. Nanti next time kita on air lagi bareng, nanti mau bahas yang lain lebih lagi. Siap Suhu. Sebenarnya banyak Suhu, tapi kalau udah kayak gini lupa semuanya gitu loh, mau tanya apa. Biasaan itu. Ya karena durasi juga nanti diaplikasikan memang terbatas gitu loh. Ya oke, terima kasih untuk Suhu sekali lagi sudah bisa meluangkan waktunya untuk bergabung barengan kita ya pastinya di acara Demit ini. Thank you banget ya Suhu. Sekali lagi terima kasih. Gue juga. Kenapa? Gini, gue juga izin closing lah. Oh iya. Moga-moga. Agak cepetan dikit ya Su. Saya Suhujung atau bisa disebut juga Ki Panunggal Rasa mendoakan kalian semua selalu menjadi kepala bukan ekor, selalu naik tidak turun. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawaan kusumi tata. Sadu. Jangan lupa nonton RT Radio Temanggung. Ya nanti kita langsung upload di YouTube. Iya di YouTube tuh, jangan lupa di subscribe, share. Iya. Siap, langsung nanti ya. Besok ya langsung ya. Iya deh, insya Allah ya, ditunggu saja. Baik, pokoknya semua pendengar RTFM dimanapun kalian berada, apalagi pengikut followersnya juga dari Suhucung, terima kasih sudah dengerin kita ngobrol ya ngalor gitu. Yang sudah ikut nonton, ikut komen juga di mana? Di akun Instagram. Ya. Terima kasih sekali, salam hangat pokoknya untuk keluarga kalian. Semoga kita semuanya juga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan gitu ya. Baik, mungkin untuk sahabat RT, terima kasih untuk kebersamaannya sekali lagi. Jangan lupakan RTFM apalagi di acara Demit setiap hari Kamis ya jam 9 malam.
Oke, benar sekali. Oke, di sini Miko pamit. Tina juga pamit undur diri. Jaga selalu kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.